Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang tutorial untuk kwitansi induk yang versi 3. Di sini ada sedikit perubahan dari book yang versi 1 kemarin. Untuk kwitansi induk tidak saya share via link, tapi menggunakan penyampaian ke masing-masing koordinator, karena koordinator diminta untuk mengecek mungkin ada error sebelum di share ke bawah. Pertama yang perlu kita siapkan adalah bahannya, yaitu BKU umum atau yang sering kita sebut K3. Jadi ini yang akan dijadikan bahan. Terus aplikasinya sendiri nanti akan kami share ke masing-masing koordinator. Silakan bagi yang sudah menonton tapi belum memiliki, silakan minta ke koordinator masing-masing. Mohon untuk tidak disebar ke luar kecamatan selain koordinatornya, agar koordinatornya lebih aktif lagi untuk berbagi ilmunya. Selanjutnya, dari dua file tadi, BKU dan aplikasinya sendiri, yang perlu disiapkan adalah total konverternya yang sering kita gunakan untuk bahan konverternya. Di sini saya menggunakan offline. Jadi kita akan menggunakan metode offline semua, karena untuk yang online PDF to go sampai saat ini masih tidak bisa. Di sini untuk langkah-langkahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini tidak ada yang perlu kita pelajari secara khusus. Jadi di sini sudah sangat mudah semua. Untuk petunjuknya di sini convertnya ke XLS via total PDF converter. Jadi tidak menggunakan PDF to go atau PDF to go maker yang seperti versi 2022. Di sini yang saya revisi yaitu kwitansi fotokopi, kwitansi gabungan dengan aneka pajak, terus ini kwitansi umum. Laporan dari versi satunya kemarin hindari pajak, di sini masih tidak bisa terdeteksi. Jadi ketika teman-teman menerima file dalam kondisi terisi, silahkan di reset terlebih dahulu. Pemilihan resetnya di sini yang pertama uraian yang kita ketik manual. Ini bisa kita hapus atau menerima dari orang, kita juga bisa hapus. Karena di sini saya milik pribadi, jadi saya biarkan, tidak saya reset uraiannya. Terus selanjutnya tanggal nota yang warna kuning di sini. Kalau mau direset silahkan direset, bisa. Kalau tidak juga bisa dipilih no. Data penerima di sini kalau mau dihapus atau menerima dari orang lain silahkan dihapus. Karena ini milik pribadi, saya abaikan. Selanjutnya daftar guru yang di halaman home depan, kalau bukan miliknya sendiri silahkan dihapus. Nama KS ini pasti akan disesuaikan jika sudah digunakan oleh lembaga lain. Oke. Selanjutnya di sini ini sudah posisi reset. Selanjutnya yang perlu kita siapkan di sini menggunakan total PDF-nya. Kita cari untuk filenya yang perlu di convert, yaitu BKU umum. BKU umumnya tadi saya masukkan ke triwulan 2 bulan April. Kita pilih yang BKU saja, yang BKU umum, jangan sampai semuanya karena nanti akan terikut untuk diimpor. Jadi cukup satu saja. Kita jadikan XLS. Di sini untuk settingannya, file name-nya tetap seperti ini. Render itemnya kita menggunakan tag, rotate-nya no. File name template, di sini template-nya seperti ini apa adanya. Kalau mau diganti misalnya nanti tidak sesuai, tinggal buang x-nya.
start konversi, kita langsung start. Untuk originalnya jangan sampai di delete ya, karena PDF-nya akan hilang. Kita langsung start. Di sini untuk filenya sudah jadi, sudah selesai bentuk XLS. Pastikan dalam satu folder di sini tidak ada Excel lain selain BKU yang digunakan untuk bahan impor. Jadi biar tidak tergabung dengan yang lain. Bahan utama sudah disiapkan. Pastikan juga untuk BKU-nya tidak dalam posisi draft ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Kita langsung klik menu impor. Di sini karena tadi sudah melakukan reset, di sini selalu terdeteksi kalau di sini ada yang terisi, misalnya nama guru atau nama KS-nya terisi, di sini pasti muncul reset sebelum impor untuk menyatakan bahwa benar-benar sudah siap untuk diimpor yang baru. Karena sudah diimpor, kita pilih no. Nah, di sini untuk filenya, pastikan file BKU-nya ada di dalam satu folder, jadi tidak terpisah-pisah. Walaupun di sana sistemnya gabungan ataupun split, jadi pastikan dalam satu wadah dan tidak ada file Excel selain bahan utamanya. Jadi kita langsung pilih OK. Karena di sini pemilihannya saya menggunakan sistem folder, jadi filenya tidak akan terlihat. Jadi tidak perlu takut filenya sudah dijadikan Excel tapi tidak terlihat. Jadi di sini ketika klik bulan April, di dalamnya memang tidak ada. Karena di sini saya menggunakan pembacaan folder saja, bukan Excelannya. Jadi langsung klik Aprilnya OK, atau klik 2 kali juga tidak masalah, kita langsung OK. Nah, di sini prosesnya. Ini proses untuk pendataannya, kita tinggal menunggu. Nah, di sini untuk impor sukses jumlah BKU-nya, pastikan di sini sudah sesuai dengan datanya teman-teman. Kalaupun di sini misalnya ada bug atau kesalahan dan tidak sesuai, kita cek manual di bagian transaksi nanti. Kalau di sini sudah sesuai, ya syukur, berarti tidak ada kendala. Jadi petunjuknya di sini sudah ada total BKU-nya berapa. Jika tidak sesuai dengan BKU, kemungkinan salah import file. Di sini saya tidak mewajibkan untuk semuanya menggunakan aplikasi saya, karena di sini saya gunakan untuk pribadi dan teman-teman saya yang sudah tidak perlu menanyakan dari nol lagi. Jadi yang sudah siap menggunakan dari tahun-tahun sebelumnya, karena perubahannya sedikit sekali. Terus selanjutnya, setelah impornya sukses, untuk data umum ini otomatis terisi setelah impor, tidak perlu ditulis manual. Jadi tidak perlu ditulis manual. Yang perlu dilakukan teman-teman adalah periodenya dipilih, terus nama KS dan bendaharanya juga diisi. Untuk PPN sudah dikunci, jadi 11%. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi di sini saya menggunakan metode gabungan jika ada BKU atau BNU yang pecah. Misalnya ada BKU 2 buah, itu saya masukkan satu baris saja untuk mempermudah penghitungannya. Di sini yang sudah otomatis terisi, yang selain warna kuning ya. Untuk warna kuning silahkan mau diedit juga silahkan. Hanya saja nanti kita sarankan untuk belanja-belanja rutin yang digabung di sini agar tidak kesulitan, kalau bisa kita menggunakan sistem Januari seperti ini ya. Ini 4 bulan, Januari sampai dengan April misalnya seperti ini. Nah, ini disamakan tidak masalah, atau seperti yang tadi juga tidak masalah. Nanti saya jelaskan fungsinya kenapa harus disamakan. Sama seperti yang penagihan listrik, ini sebagai pembanding nanti kemudahannya kalau disamakan sama yang tidak. Lain-lain di sini untuk pengecekan jumlahnya, di jumlah ini kita tinggal blok, lihat di totalnya.
Di sini sudah otomatis. Terus berikutnya yang tanggal kita sesuaikan sesuai tanggal notanya, dan penerima yang mau menerima atau di sistemnya itu penerima barangnya ketika barang datang atau yang mengambil barang dari persediaannya. Terus untuk materai di sini tetap konsepnya di 5 juta Rp1. PPN ini sudah otomatis kita menggunakan 2 juta 1. PPh 21 di sini ada perubahan, kemarin ada yang dikenakan untuk upah. Terus PPh 23 ada fotokopian dimasukkan, cetak-cetak juga ada yang dimasukkan. Jika ada yang kurang atau kelewat karena kemungkinan saya tidak ada belanjanya, silakan di komen. Untuk PMEH 4 tidak ada. SSPD ini untuk Mamin, biasanya akan terdeteksi, kalaupun tidak nanti diusahakan tetap dibayarkan. Kita anggap untuk data utamanya sudah diisi semua. Langsung kita masuk ke menu umum. Di sini untuk umum digunakan untuk semua jenis transaksi. Di sini sudah ada petunjuknya. Ini lebih baik dicetak di mana sudah ada petunjuknya. Contohnya seperti honor. Di sini karena sistemnya kolektif, bayarnya ke bank atau transfernya, kita sarankan menggunakan gabungan. Jadi ada beberapa kwitansi induk yang perlu digabung, lebih efektifnya seperti itu. Jadi dari BNU 1 sampai BNU ini ya, sampai BNU 23 ini bisa digabung. Tapi tergantung teman-teman sesuai transaksinya yang perlu digabung, silahkan. Ini saya contohkan yang milik saya. Karena di sini sistemnya menggunakan honorarium, kita cek di honorarium, di sini kita menggunakan honor gabungan. Nah, untuk honor gabungan di sini memang warnanya merah. Kita abaikan terlebih dahulu untuk warna merah. Kita klik refresh honor. Setelah refresh honor, kita masuk ke gabungan lagi, baru kita tuliskan. Tadi dari BNU 01 sampai BNU 23. Kita masukkan, bisa manual, bisa tarik, silahkan. Yang penting untuk yang lain jangan di otak-atik karena ini rumusnya terbuka. Untuk honor gabungan juga nanti bisa dimasukkan untuk honor pajaknya jika dikenakan pajak. Di sini tidak terkunci ya. Jadi bisa langsung diketikkan. Nah, setelah siap untuk gabungannya, di sini untuk daftar penerimaannya ada sisa 2. Ini jangan dihapus tapi kita langsung klik filter. Nah, di sini sudah terkunci, jadi sudah tersembunyi ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Dan untuk kwitansi utamanya yang awalnya dari umum, kita menggunakan gabungannya. Gabungan di sini ya. Kalau yang barusan honor gabungan itu untuk tanda terimanya, ini untuk kwitansi induk utamanya. Kita masukkan di sini dari BNU 01, BNU 02 sampai BNU 23 ya. Oke, seperti ini. Totalnya dipastikan sudah sesuai. Dan di sini untuk catatan pembayaran ini defaultnya kosong ya. Kita hapus. Di sini ini default munculnya untuk pembayaran dari aplikasinya itu jasa pendidik, ini jasa tenaga pendidik atau honorarium guru. Jadi di sini bisa diubah sesuai keinginannya teman-teman. Jadi di sini dijadikan perhatian ya, jangan sampai digunakan untuk beberapa kwitansi, takutnya nanti salah keterangan, lupa dihapus seperti tadi. Jadi di sini bisa untuk pembayaran honor, GTT, PTT dan tenaga administrasi, sesuaikan dengan kebutuhan atau isinya. Tenaga administrasi, OPS, BOS, Dapodik, silahkan sesuaikan. BOS, Dapodik, misalnya seperti ini. Jadi di sini akan muncul sesuai dengan yang di sel merah ini. Kalau misalnya dikosongi maka akan muncul default seperti yang tadi. Selanjutnya di sini fitur yang saya tambahkan ada rekap transaksinya.
Untuk belanja-belanja honor di sini yang tidak dikenakan pajak di sini tidak akan muncul ya. Jadi tidak ada pilihannya. Jika merasa ini ada kesalahan, silakan di komen nanti untuk perbaikan di versi-versi selanjutnya. Jadi kita menggunakan yang gabungan seperti ini. Terus selanjutnya untuk honor sudah selesai. Di sini untuk BPU atau yang biasanya ini ada belanja tagihan air. Ini bisa dicetak di umum jika itu ada 1 bulan. Namun karena di sini saya menggunakan sistem gabungan 4 bulanan sesuai dengan tagihan pas bulan April, jadi Januari sampai April saya gabung. Jadi kita menggunakan ke gabungan. Tadi yang dimasukkan adalah BPU 01 sampai BPU 04. BPU 03, BPU 04. Oke, tagihan air. Di sini untuk pembayarannya kita hapus ya. Oke. Jadi di sini untuk tagihan airnya teman-teman bisa merubah juga. Di sini belanja tagihan air kita ubah misalnya seperti yang sebelumnya. Karena di sini pembayaran tagihan dari Januari sampai April, kita kopikan ke sini. Nah, Januari sampai April, jadi transaksi ini ada 4. Sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi kwitansinya sudah jadi. Selanjutnya ada tagihan untuk yang internet langganan, sama kita menggunakan sistem gabungan. Jadi dari BPU 5 sampai ke BPU 8. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Yang perlu diperhatikan tetap yang warna merah. Di sini sudah ada tagihan listrik tapi keterangannya masih tagihan air. Ini yang sering salah. Jadi kalau misalnya hanya muncul belanja tagihan air, di sini mungkin perlu dijelaskan. Jadi lebih baik dimunculkan, cuma diberi keterangan tagihan listrik. Misalnya seperti ini. Jadi sudah orang awam pun kalau membaca ini tagihan di bulan Januari sampai April berarti ada 4 seperti itu. Selanjutnya untuk kwitansi yang setelah gabungan barusan ada langganan majalah, ini bisa dicetak karena di sini ada 1. Jadi dipastikan operator hati-hati untuk kwitansi induknya yang digabung itu yang mana, itu biasanya operator lebih paham. Ini belanja buku. Kalau kemarinnya terdeteksi di sini kena pajak karena di atas 2 juta kena PPN, sekarang sudah tidak, khusus untuk buku tanpa pajak. Ini buku ada beberapa BKU, karena saya sistemnya gabungan maka menggunakan BKU gabungan. Di kwitansinya gabungan dari BPU 14, 15 sampai 16 seperti ini. Jadi ini digabung seperti itu ya. Selanjutnya kita cari setelah buku ada belanja honor, sama sistemnya gabungan seperti yang tadi. Di sini ada fotokopi. Fotokopi di sini bisa dicetak langsung di kwitansi umum atau bisa menggunakan kwitansi fotokopi. Di sini ya, bagian fotokopi. Totalnya 6250. Jadi di sini untuk fotokopi itu ada yang sudah otomatis masuk ya. Ketika dipilih ini khusus untuk fotokopi saja. Nah, defaultnya di sini ini tanpa isian ya. Jadi ada keterangan jumlah rinciannya salah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghitung ini, silahkan dihitung disesuaikan dengan. Jadi untuk jumlah nominalnya kita hitung berapa jumlah lembarnya terlebih dahulu. Karena ini malas menghitung, kita menggunakan rumus yang sering kita gunakan dari Excel.
Jadi di sini otomatis ketika jumlahnya sudah sesuai dengan tagihannya, maka di sini akan muncul seperti ini. Ini bisa disesuaikan, misalnya ada siswa seperti ini ya. Kita bisa menambahkan misalnya 2 siswa. Cuma rinciannya salah karena di sini tidak sesuai nominalnya. Jadi disesuaikan, nanti akan muncul sesuai dengan rinciannya. Jadi di sini perlu dibagi 2 ya. Ini hanya contoh. Jadi tampilannya kalau misalnya jumlahnya benar akan seperti ini. Jumlah lembarnya berapa seperti ini. Ini hanya contoh ya. Jadi untuk tabelnya ini nanti akan muncul di sisi ini sebagai keterangan. Ini untuk fotokopi, dan untuk pajaknya juga disesuaikan dia punya NPWP apa tidak. Oke, seperti ininya. Terus selanjutnya untuk belanja yang tergabung di sini ya, untuk PTS ini biasanya jadi satu nota misalnya dengan fotokopiannya. Jadi saya menggunakan gabungan. Jadi untuk BPU 18 dan 19 saya gabung. Di sini ada perlakuan khusus untuk fotokopi karena di sini harus kena pajak, maka kita pilih pajaknya. Di sini dikenakan pajak atau tidak. Lebih enak menggunakan yang gabungan ya. Seperti ini. Jadi bisa disesuaikan. Dan untuk amplopnya di sini tidak dikenakan pajak, jadi tidak ada pilihannya. Jadi di sini nanti sesuai buktinya yang dikenakan pajak hanya fotokopiannya saja. Misalnya seperti itu. Sama seperti yang tadi, kalau kita fotokopian yang 6.250 menggunakan kwitansi gabungan juga bisa. Di sini untuk pajaknya jangan sampai tertinggal ya. Takutnya dikenakan BPU yang lain, tapi di sini masih kena pajak, silakan di clear. Untuk memastikan, jadi di sini dipilih ulang dikenakan pajak atau tidak. Jadi ini yang sesuai ya. Tadi ada sedikit kendala untuk yang di bagian fotokopi. Di sini untuk PPh-nya saya pilih punya NPWP masih 125, tanpa NPWP masih 125. Jadi disarankan untuk yang di gabungan. Untuk fotokopi ini saya perbaiki lagi untuk versi selanjutnya. Selanjutnya untuk transaksi ATK di sini misalnya digabung, silakan disesuaikan. Pekerjaannya sama seperti yang tadi. Untuk pajak-pajak yang mau dihindari, misalnya tidak dikenakan pajak, bisa menggunakan fitur transaksi menghindari pajak. Hanya munculnya di sini merah sebagai pengingat, mungkin ketika pindah transaksi itu muncul seperti itu. Jadi silakan disesuaikan dan hati-hati. Transaksi sudah tidak ada, jadi mungkin seperti itu ya untuk pengerjaannya. Fitur-fitur yang bisa digunakan di sini dari Convert Excel di sini akan diarahkan ke total PDF jika masih belum memiliki untuk diinstal. Merger PDF ini untuk menggabungkan, split untuk memecah. Ini yang online semua, I love PDF sama ya, ini yang I love PDF semua ya. Terus untuk transaksi ini sudah jelas, nota ini tidak digunakan di sini, hanya untuk merinci yang masuk ATK apaan seperti itu. Terus refresh honor, jika ada honor yang masih belum masuk bisa dicek di refresh honor. Untuk perorangan digunakan jika dibutuhkan untuk tanda terima saja. Untuk pasalnya, pasal berapa, pajaknya kena berapa, tinggal ditulis di sini. Administrasi juga silakan jika dibutuhkan. Di sini untuk pilihannya jenisnya
ini sesuai dengan yang ada di samping. Jadi misalnya ada yang kurang, silakan disesuaikan. Terus untuk yang honor gabungan tadi sudah jelas, fitur cetak, reset, ini sudah jelas semua. Mungkin itu saja untuk versi 3 ya, versi 3 yang baru diupdate tanggal 15 kemarin. Untuk versi selanjutnya akan ada perbaikan di kwitansi fotokopi. Tapi solusi untuk fotokopi ini masih bisa menggunakan yang gabungan dengan fitur perpajakan. Di sini lebih jelas. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.